Selamat datang di video pembelajaran keperawatan kesehatan jiwa. Perkenalkan, saya Indah Ramadan, perawat spesialis keperawatan jiwa. Baik, di video kali ini kita akan mengenal terkait harga diri rendah situasional kalau di keperawatan. Tapi paling sederhananya yaitu perasaan malu. Perasaan malu yaitu perasaan atau kondisi seseorang yaitu yang mengalami perasaan negatif terhadap dirinya sendiri sebagai suatu respon terhadap situasi saat ini. Nah, kondisi ini dapat terjadi akibat trauma yang tiba-tiba seperti harus operasi, perceraian, putus sekolah, pemutusan hubungan kerja. Kemudian bisa juga terjadi karena menjadi korban dari pelecehan seksual, pemerkosaan, dan sebagainya. Kemudian untuk tanda dan gejala perasaan malu ini, yang pertama yaitu secara subjektif, biasanya seorang menilai dirinya negatif, merasa malu, dan menolak penilaian yang positif dari orang lain. Kemudian secara objektif, tanda dan gejala objektif dari HDRS itu yaitu postur tubuh menunduk, kontak mata mengurang atau berkurang, kemudian yang terakhir yaitu sulit untuk membuat keputusan. Penyebab dari harga diri rendah situasional yaitu terbagi menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri, kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri atau dari orang lain di sekitar. Kemudian dari dampak dari harga diri rendah situasional ini terbagi menjadi 5, yaitu dampak emosional, dampak perilaku, dampak sosial, dampak profesional, dan juga dampak fisik. Setelah ini kita akan belajar bagaimana latihan melaksanakan asuhan keperawatan berkomunikasi pada klien yang harga diri rendah situasional atau yang merasa malu. Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa? Boleh kenalan, Mbak? Oh iya, ini Mbak Gita ya, yang kemarin kita kontak di WA ya, yang bertemu hari ini untuk membicarakan terkait masalah Mbak Gita. Perasaannya hari ini? Lagi merasa aku menurutnya mana apa Mbak Gita? Karena teman-teman kelas saya sudah 90 sedangkan saya belum sama sekali. Mbak Gita mengalami perasaan malu tersebut sejak 1 bulan ini, Bu. Karena di bulan ini. Oke, baik Mbak Gita, bagaimana kita berdiskusi terkait perasaan malu Mbak Gita, kemudian nanti mungkin kita akan latihan supaya Mbak Gita jadi lebih percaya diri seperti itu. Mau berapa menit Mbak Gita? 30 menit cukup. 30 menit ya. Saat ini boleh Mbak Gita cerita lebih detail lagi apa yang sedang Mbak rasakan atau yang Mbak pikirkan, silakan. Jadi di bulan-bulan ini kan memang semua teman-teman saya sudah sedang proposal, kemudian malah beberapa teman-teman juga sudah menyelesaikan hasil. Sedangkan saya sendiri belum sama sekali. Saya merasa gagal dalam menyelesaikannya. Saya mengerti yang Mbak Gita alami terkait perasaan malunya, masa-masa terberat saat ini mungkin yang Mbak Gita alami ya, apalagi teman-temannya udah pada berprogres gitu skripsinya, sedangkan Mbak Gita masih belum. Katanya sebagai pelatih untuk ketika Mbak Gita fokus pada passion Mbak Gita, itu hal yang Mbak Gita sangat sukai ya, melatih pencaksilat itu. Tidak Mbak Gita, itu tidak benar. Mbak Gita bilang Mbak Gita tadi memang belum menyelesaikan skripsi, tapi bukan berarti Mbak Gita gagal dalam pendidikan Mbak Gita. Artinya Mbak Gita masih punya kesempatan yang sama seperti teman-teman untuk berjuang menyelesaikan skripsinya. Seperti itu, masih positif, dimana nanti tujuannya supaya Mbak Gita lebih semangat, lebih percaya diri, lebih kalimatnya nanti Mbak Gita coba ulangi seperti yang saya katakan. Saya adalah pribadi yang berbakat dan bersemangat. Saya punya passion yang tinggi untuk melatih pencaksilat. Saya juga punya potensi yang besar untuk menyelesaikan skripsi saya. Nah, itu udah bagus Mbak Gita, udah punya semangat. Motivasi yang lain Mbak Gita? Ya, saya tidak malu dengan pencapaian saya saat ini, dengan diri saya sendiri dan apa yang saya lakukan. Saya bangga dengan diri saya sendiri dan dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu udah bagus banget tuh Mbak Gita. Percaya dirinya makin meningkat gitu.
Oke, percaya diri itu bisa dilatih ya Mbak supaya lebih baik. Pertama kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita menerima kondisi diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bulan ke depan ini supaya juga Mbak kita punya progres yang baik untuk penyelesaian skripsi. Kemudian yang kedua Mbak kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman Mbak kita, misalnya terlalu fokus ke pencaksilat. Nah, mulai sekarang coba luangkan waktu untuk memikirkan tentang skripsinya, misalnya 1 jam sehari dalam mengerjakan skripsi. Nah, sekarang kita membahas langkah-langkah konkret ya yang bisa Mbak kita lakukan. Apa yang sudah Mbak kita lakukan? Baik, mungkin bisa dikaitkan dengan passion yang Mbak kita sukai tadi ya, terkait pencaksilat itu bisa menjadi topik skripsi, ya, pencaksilat terhadap kesehatan itu kan menjelang skripsinya seperti itu Mbak Gita. Beberapa jam untuk latihan, nah itu bisa diatur. Oh saya menjadi skripsi dulu gitu. Kemudian Mbak Gita jangan menyerah ya, harus tetap semangat, jangan menjadikan perasaan malu Mbak Gita itu menghancurkan mimpi-mimpi Mbak Gita di masa depan. Berusaha untuk terus percaya diri dan juga tidak malu lagi. Ya baik. Bagaimana perasaan Mbak Gita setelah kita sepertinya udah selesai ya 30 menit kita ngobrol-ngobrolnya? Lega ibu karena saya kita coba tadi yang kita praktekkan tadi punya motivasi dan juga bakat di bidang latih semangat seperti itu. Baik, jangan lupa nanti kalau misalnya afirmasi positifnya itu bisa Mbak Gita lakukan setiap hari, kemudian bisa ditulis di kertas, kemudian ditempel di cermin misalnya, atau ditulis di HP menjadi wallpaper HP supaya selalu menjadi pengingat diri Mbak Gita. Itu yang lagi untuk membicarakan terkait perasaan malu Mbak Gita apakah berkurang atau bagaimana sebenarnya di hari apa Mbak? Di hari Sabtu lagi mungkin itu saja. Baik. Tempatnya di sini tetap semangat ya, optimis juga bisa mengampus pada teman-teman yang lain. Semoga Mbak Gita sehat selalu, sampai ketemu lagi pekan depan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk keperawatan kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.